Ya, jumpa lagi dengan saya Rohadi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu semuanya. Kita sudah tampil ya live di acara webinar Mililea. Alhamdulillah kita hari ini sudah ketemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita sapa-sapa untuk seluruh pemirsa yang ada seluruh Indonesia. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke. Rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik ya. Jadi di acara Melia Webinar Series ini di sesi yang keempat ini kita akan mempunyai tema yang sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, pagi hari ini saya akan ditemani oleh orang yang sangat spesial ya. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Rifki Arif ya. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Pak Rohadi. Ya, alhamdulillah hebat. Baik. Oke ya. Gimana Pak puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah puasa lancar. Lancar ya? Ya, tadi, 2 hari kan? Iya. Tadi gimana? Sahurnya? Sahur alhamdulillah sahur enak, enteng, ya, ringan. Pakai apa Pak? Greenfield organik, gitu ya? Yes, air putih 1 liter. Itu nggak lemes atau apa ya? Alhamdulillah ya, 10 menit alhamdulillah baik. Tapi Pak Rohadi ini udah puasa yang ke tahun 14 ya. Iya, betul. Nah, jadi insyaallah sudah enak lah ya dalam 14 tahun ini. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Pak Rifki ini juga dia sebagai seorang konsultan dan praktisi kesehatan, keuangan dan bisnis Bapak Ibu. Ya, jadi beliau sudah sangat lama sekali menekuni di bidang ini. Nah, Pak Rifki, tema hari ini yang kita angkat adalah tentang nutrisi cepat dan tepat di saat puasa. Ya, jadi karena kita ini ada lagi berpuasa, jadi tema ini perlu kita angkat sehingga pemirsa di rumah juga biar tahu nih apa yang perlu kita persiapkan. Betul. Nah, Pak Rifki, kira-kira apa sih ya? Saya butuh sama bapak-bapak dan ibu di rumah nih. Jadi biar kita tahu makna-makna apa yang terkandung di dalam puasa ini, ataupun mungkin kasihlah nasihat buat kita semuanya biar kita bisa menjalankan puasa ini dengan enak, dengan kuat, dan nanti pada saat selesai puasa kita mendapatkan manfaat menjadi iman yang orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, yang saya hormati dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan channel kita kali ini ya, Pak Rohadi ya. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh mitra Mililea maupun seluruh umat muslim ya dimanapun Anda berada. Baik, dalam hal ini Pak Rohadi, puasa itu sebenarnya memang sudah diperintahkan oleh Allah. Iya. Ya, diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah pernah berfirman dalam dalam Al-Qur'an ya, disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya oleh Allah untuk orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi emang satu hal yang pasti kita ketahui adalah bukan hanya kita sebenarnya, tapi orang-orang sebelum kita juga diwajibkan, Pak. Oh begitu ya. Ya, jadi bukan amalan baru sebenarnya. Jadi orang sejak zaman dulu tuh terbiasa orang berpuasa. Ya. Yang kedua, tujuan yang paling utama adalah menjadi orang yang bertakwa, Bro. Jadi orang bertakwa itu apa ya? Ya satu, mendapatkan ridho Allah yang luar biasa. Tahu nggak apa fadilah orang yang bertakwa itu? Kalau orang dapat predikat takwa itu, Pak? Ya amalannya semua diterima oleh Allah, Pak. Nah, bisa ya. Tapi yang paling penting adalah akan ada pertolongan Allah dari pintu yang tidak diduga-duga, Pak. Jadi mungkin bisa jadi rezeki juga ya, rezeki, pertolongan. Iya, kadang-kadang kita nggak sempat ngucap, kita cuma bayangkan aja ternyata Allah kirim pertolongan. Yes, itu kekuatan ilmu takwa itu seperti itu. Nah, kemudian saking pentingnya kalau dalam Islam ya, saking pentingnya puasa ini, maka dia masuk dalam rukun Islam juga, Pak. Ya, rukun Islam yang keempat ya, sebelum haji ya, dia puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi itu penting. Ya, jadi puasa adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan umat muslim. Ya. Nah, kalau kita lihat dari makna puasa sendiri, ya, jadi puasa sebenarnya kan kalau bahasa Arabnya kan saum atau siam, kan gitu kan. Jadi makna dari puasa itu sebenarnya adalah untuk menahan diri, Pak. Jadi kita disuruh untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena apa? Karena kita ingin taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, disebutkan bahwa
Asyam ini intinya yaitu menahan diri, ya, menahan diri agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mulai kapan? Mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya. Ya, akan tetapi hikmah daripada itu semua sebenarnya adalah agar kita semua juga menahan diri dalam berbagai hal. Apa kira-kira contohnya? Ya, artinya gini, walaupun puasa itu menahan diri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Itu diharapkan itulah satu training center, Pak. Nah, training centernya dengan tujuan apa? Kalau misalnya kita sudah bagus di sini, bawalah ke penahanan diri kita kepada hari-hari atau waktu-waktu yang berikutnya. Jadi bukan hanya pada saat puasa tok, ya kan? Seperti itu kekuatannya seperti itu, ya. Nah, kemudian poin yang menarik itu Pak Rohadi. Oke ya. Ya, jadi antara hukum itu dan untuk kita ketahui umat agama lain pun juga diperintahkan untuk berpuasa dengan caranya masing-masing. Tapi Islam lebih mengkhususkan setiap bulan Ramadan itu ada 30 hari kita berpuasa. Itu Pak Rohadi. Terus apa ada kaitannya Pak antara puasa dan kesehatan kira-kira Pak Rifki? Puasa dengan kesehatan. Iya. Puasa dengan kesehatan sebenarnya gini. Tujuan utama puasa tadi harus diperhatikan bahwa tujuan yang utama sekali puasa adalah kita menjadi insan yang bertakwa, artinya menuruti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Intinya kan itu. Iya, betul. Tapi ya, bonusnya Pak, ini yang paling penting adalah bonusnya. Bonusnya ternyata puasa itu memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Iya, kita nggak sadar kan? Iya, betul. Nah, tapi ternyata puasa itu memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Oh, begitu, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa sumber dari segala penyakit adalah perut. Iya. Ya, perut adalah gudang penyakit dan berpuasa adalah obatnya, Pak. Jadi ternyata perut yang kita yang kita tidak sadar ya, kita makan kan biasanya kelihatannya kan 1 sendok 2 sendok ya, tapi bersendok-sendok ya. Iya, banyak sekali ya, betul. Tapi ternyata itu adalah menjadi pusat penyakit kita. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa perut adalah wadah yang buruk. Oleh hadis Rasulullah disebutkan perut adalah wadah yang buruk. Jadi disebutkan bahwa tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam untuk memakan beberapa suap saja, dicatat ya, beberapa suap saja untuk menegakkan punggungnya sehingga dia tidak perlu sampai kelaparan. Intinya itu cuma beberapa suap saja. Iya. Nah, namun jika harus melebihi, artinya kalau misalnya kita harus makan banyak nih ceritanya, maka dianjurkan adalah isilah perut dengan sepertiga bagian. Sepertiganya adalah makanan, sepertiga adalah untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Oh, begitu. Jadi komposisi perut itu disaf-saf, Pak. Iya. Kalau telanjang ternyata kita harus sampai. Nah, cirinya kalau kita sudah kelebihan perut kita udah kekenyangan tuh, Pak. Ngantuk, Pak, biasanya. Iya, biasanya pada saat kita makan nih, ternyata kita udah kelebihan. Akhirnya apa yang keluar biasanya? Iya, sendawa, Pak. Sendawa kan? Itu berarti angin kita udah ketekan. Iya, gitu ya, Pak. Iya, harusnya jangan sampai gelegen. Oh, begitu. Iya, kalau udah sampai gelegen ya orang Jawa ya, sendawa ya. Pada saat sendawa itu iya. sebenarnya angin sudah ketekan. Oh, gitu. Nah, jadi artinya perut sudah terisi penuh dengan itu. Itu nggak normal. Oh, begitu. Iya. Nah, saya melihat Pak Rifki, faktanya ya. Jadi sebenarnya kan puasa, kalau setelah selesai puasa ini kan akan badan jadi sehat ya. Iya, betul. Selain kita mendapatkan predikat takwa, tapi biasanya faktanya di luar itu orang akan jadi semakin tidak sehat gitu loh. Obesitas ya meningkat, kemudian gula darah naik, terus bisa jadi malah kolesterol juga naik dan sebagainya. Jadi malah nggak karu-karuan gitu. Mestinya malah lebih baik, tapi ini malah justru sebaliknya. Menurut Pak Rifki gimana nih Pak Rifki kondisi seperti itu? Jadi memang begitu Pak Rohadi. Karena gini kan kata kuncinya kan harus menahan diri. Iya. Iya kan? Harusnya menahan diri. Menahan diri itu sebulan penuh sebenarnya karena bulan puasa. Betul. Bulan puasa kan bulan menahan diri, menahan hawa nafsu. Tapi malah nggak segitu ya. Maka apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi perut akan terus-menerus menjadi sumber penyakit. Tetap menjadi wadah sampah tadi. Karena makanannya berlebihan. Iya, karena terus-menerus, Pak. Iya kan, makanya harus menahan diri. Nah, contoh salah satu yang menjadi masalah dalam perut kita mungkin bisa ditampilkan juga. Oke, ya, mungkin ada slide-nya. Ya, jadi ini ada. Jadi perut itu menjadi sumber penyakitnya ada buktinya, Pak Rohadi. Iya, ada buktinya. Jadi bisa ditunjukkan juga ya, Pak. Bisa dilihat ya. Jadi ternyata hadis Rasulullah ini ditunjukkan dengan medis barat sekarang ini.
Oh begitu. Ya di medis barat ya setelah terjadi pembedahan, baru mereka tahu bahwa oh betul perut itu gudang penyakit. Tapi hebatnya Pak Rasulullah sudah tahu 1400 tahun sebelumnya. Makanya Islam ini sempurna ya Pak. Iya Pak, betul. Sudah ditunjukkan jalan sebelumnya ya. Betul. Jadi ternyata keutamaan puasa itu betul-betul membuat tubuh kita. Bayangkan coba, orang hidup dengan kondisi seperti ini, kira-kira sehat atau tidak? Enggak sehat. Benar Pak, saya mau tanya itu hitam-hitam itu apa Pak? Yang dari sebelah kiri itu. Yang hitam-hitam itu semua sisa-sisa makanan yang tidak tuntas terbuang Pak selama kita ini. Jadi Pak Rodi bayangkan, ya, selama kita hidup, Pak Rodi sekarang usia berapa? Saya 49? 48 Pak. 48, oke. Selama 48 tahun, Pak Rodi kan selalu makan setiap hari. Makan terus Pak. Bahkan acurannya sehari 3 kali kan? 3 kali. Nah, bahkan sering kekenyangan daripada kelaparan. 3 kali nambah masih jajan di luar Pak. Nah, belum lagi kalau nasinya masih ada, lauknya habis. Tambah lagi. Nambah. Kalau nasinya lauknya masih ada, nasinya habis. Ini yang jadi nambah masalah lagi. Ini. Apalagi belum ada kuliner Pak. Kalau sekarang kan musimnya kuliner. Ayo kuliner begitu. Betul. Itu bikin nggak masalah nggak karu-karuan ini. Nah, jadi Pak, sebenarnya kalau pada saat kita kembali ke gambar tadi, ya ketika kita lihat usus kita itu ternyata penuh dengan seperti itu, maka orang untuk menjadi sehat itu sangat susah. Orang ngimpi sehat itu susah Pak. Gitu ya Pak. Anda bayangkan kita makan apapun, kita makan vitamin, tetapi pertama kali diserap adalah kotoran. Jadi usus itu memiliki 2 fungsi, satu penyerapan, kedua adalah pembuangan. Iya. Pada saat dia penyerapan sudah selesai, maka dibuang. Tapi ternyata ketika tidak dibuang, maka apa yang terjadi? Ya, tetap diserap lagi. Oh, diserap lagi tetap Pak ya? Diserap lagi, tetap ikut atas jadi malah kotor penyerapan. semua tubuh kita. Akhirnya yang tadinya kotoran ada di dalam perut, akhirnya menyebar ke seluruh pembuluh darah, timbullah kolesterol, timbullah penyumbatan di jantung, timbullah macam-macam sumbatan. Ngeri sekali Pak. Kalau saya bayangin aja sudah ngeri sekali ya. Betul Pak Randi. Berarti ini sebenarnya setiap hari kita pun sama ya, tubuh kita kondisinya seperti itu Pak. Iya, itulah kenapa kita perlu puasa Pak. Suatu ketika kita perlu break supaya usus kita tidak terlalu menyerap, tidak terlalu memberikan kesempatan untuk tubuh bekerja keras membuang semua kotoran itu. Penjelasan secara ilmiahnya ada nggak Pak kira-kira kalau yang istilahnya kotoran-kotoran itu di dalam tubuh kita? Ada Pak, ada. Jadi kita lihat di tulisan yang sudah saya siapkan ini. Jadi menurut para ahli, tadi kan kata Rasulullah ya, ternyata sudah dibuktikan ya. Nah, ternyata para ahli itu mengupas juga bahwa ternyata parasit hidup berkembang biak pada sistem perut yang kotor. Anda bayangkan sistem perut yang seperti itu ya, numpukannya sampah. Pak Rodi pernah nggak meninggal rumah, ya, akhirnya sampah itu timbul 3 hari aja? Nggak pernah kalau saya. Nggak pernah ya. Kalau misalkan terjadi apa ya Pak? Kalau misalkan Pak Rodi ternyata lupa nih, sampahnya ditinggal di rumah 3 hari. Mungkin yang ada itu Pak, tukang sampahnya nggak datang Pak. Jadi seminggu mungkin bisa jadi numpuk di situ. Kira-kira apa yang terjadi dengan sampah atau rumah Pak Rodi? Ya Pak, bau sekali Pak. Bau sekali. Nah itu timbul apa biasanya? Ya ini lalat datang, bakteri-bakteri, ya kan, set-set dan sebagainya. Itu lebih kurang yang terjadi dalam tubuh kita, parasit. Jadi parasit itu dia tumbuh di tempat-tempat kotor. Yang kotor. Nah, salah satu tempat kotor kata Rasulullah tadi adalah perut kita, wadah yang berarti ini juga masuk dalam perut kita otomatis juga, Pak. Nah, yang kedua disebutkan penyebab segala penyakit itu bukan bakteri, melainkan toksin atau racun yang berawal dari keracunan makanan. Jadi artinya bukan berarti kita makan racun, tidak, tetapi racun itu kadang-kadang masuk di dalam makanan kita, rata-rata terkontaminasi dengan racun-racun zat kimia. Ya, mulai pestisida, kemudian bumbu-bumbu masakan dan sebagainya kan. Nah, terus sehingga disebutkan toksin ini menyebabkan rusaknya sel tisu hingga terjangkitnya bakteri. Ya. Nah, itu dari dokter siapa namanya? Henry B. Bailey, USA. Ya. Nah, ada lagi Pak Radi yang ketiga ya. Hanya ada satu penyakit sebenarnya menurut beliau ya. Jadi hanya ada satu penyakit di dunia ini, yaitu tidak sempurnanya pengeluaran. Ya. Saya telah mengalami banyak kasus pembedahan yang dapat saya elakkan dengan cara mencuci usus. Karena 90% penyakit manusia saat ini disebabkan oleh usus yang kotor dan tidak berfungsi normal, Pak Rodi. Wah, ngeri sekali ya. Coba Anda bayangkan, ada satu lagi yang saya tulis. Jadi ada satu orang, Pak, dia adalah memang ahli kolonoskopi, ya, master doktor di bidang itu. Dia sudah meneliti 22.000 usus pasiennya. Dari 22.000 usus pasien itu, Pak, yang 9, yang betul-betul normal, yang bersih ya ususnya itu cuma 6%, Pak. Dikit sekali Pak ya? Sangat dikit sekali. Berarti kalau saya termasuk apa ini? Kalau kita ini Pak ya mungkin bisa jadi toksinnya masih banyak ini Pak ya? Tergantung apa makanan kita dan bagaimana pola hidup kita. Sering puasa atau tidak. Tapi kira-kira toksin itu apa bisa dipelihat atau dikeluarkan ya Pak ya?
Ada testimoninya nggak? Ada Pak, seharusnya ada metode dalam medis yang namanya disebut kolonoskopi. Iya kan, kolonoskopi. Tapi kalau orang zaman dulu itu dengan urus-urus. Zaman dulu orang-orang bamba kita jangan pakai urus-urus ya, jadi diare ya. Itu tidak dianjurkan karena enak, ya, orang bisa resiko dengan kematian karena dehidrasi tinggi ya. Tapi sebenarnya ada satu metode yang bagus Pak, yaitu puasa dan detox. Begitu. Ya, jadi puasa tetapi puasa sekaligus kita menahan makan makanan yang tidak berpenting, yang penting 3 suap aja udah cukup. Maka ada hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya Pak. Ada fotonya ya Pak? Ya, ada. Kita lihat hasilnya. Ini. Wow. Ya. Anda bayangkan ya. Ini panjang-panjangnya gini Pak? Iya Pak. Ini yang tadinya di dalam usus kita. Ternyata dengan metode puasa dan metode detox itu menghasilkan dampak yang luar biasa seperti ini. Itu panjang-panjang memang sekali keluar atau beberapa kali gitu Pak? Ini sekali keluar Pak. Sekali keluar. Jadi nggak mungkin kan orang keluar kemudian merangkak. Nggak kebayang kan. Jadi sebenarnya ini terjadi karena apa Pak Radi? Karena panjang usus manusia itu 6 kali tinggi tubuh. 6 kali tinggi tubuh. Iya, makanya bisa panjang seperti itu ya. Kalau tinggi kita 150 cm aja, berarti panjang usus kita 9 meter. 9 meter. Jadi Anda bayangkan sejak kita makan hari ini, itu keluarnya bisa 3 hari loh Pak. Seperti itu Pak. Setiap hari berarti keluar tuh Pak ya? Keluar itu antrian. Antrian 3 hari yang lalu. Jadi memang setiap hari itu akan keluar Pak ya? Iya, karena keluarnya kotoran dalam usus kita tuh bergantung beberapa hal. Di antaranya adalah gerak peristaltik usus. Nah, gerak peristaltik usus Anda tahu seperti siput yang bergerak Pak. Siput jalan 9 meter itu bisa berapa lama? Kedua, ditambah dengan apa? Dengan konsumsi air yang cukup. Kalau dia tidak ada cairan, dia susah untuk bergerak. Yang ketiga, seratnya Pak. Kalau seratnya tidak bagus, dia akan lama proses ininya, ya. Nah, jadi itu Pak. Makanya kita lihat lagi kembali ke layar tadi, ya. Nah, di layar tadi itu disebutkan, Pak Rodi lihat nggak fenomenanya? Kita pikir orang gemuk yang masih masalah. Iya. Betul nggak? Kamu gemuk penyakitan. Iya. Tapi ternyata enggak. Orang kurus juga ada. Ternyata panjang juga Pak. Bahkan lebih panjang dari yang gemuk. Kalau saya lihat sampai 2 meter loh Pak. Itu malah lebih panjang dari yang gemuk. Kenapa? Fenomenanya Pak Rodi kita dulu pikir gini, orang kena kolesterol itu selalunya badannya gemuk. Kamu gemuk nanti takut kena kolesterol. Tapi Pak Rodi pernah lihat nggak orang kolesterol badannya kurus juga? Banyak sekarang. Orang jantungan badannya kurus juga. Sama sekarang fenomenanya begitu Pak. Iya kan? Tidak harus gemuk. Nggak harus gemuk. Jadi orang banyak penyakit. Betul. Ya. Karena apa? Karena pola makan seluruhnya sama. Iya. Itu juga termasuk anak-anak Pak ya. Anak-anak juga bisa. Anak-anak juga begitu. Anak-anak karena ibunya waktu menyusui dia kurang serat. Gitu loh. Pada saat dia menyusui kurang serat, kurang air, akhirnya juga terjadi susah buang air besar bagi anak-anak. Begelen kata orang Jawa zaman dulu ya. Nah, kira-kira Pak, kalau yang Pak Riki tadi sudah disampaikan, istilah apa tadi Pak? Untuk mengeluarkan racun, detox ya? Iya. Ada ya Pak ya program itu ya? Ada. Jadi kita memang sedang menggalakkan program detox Pak. Detox, puasa ini sebenarnya detox, bagian dari detox. Artinya detox itu apa? Detox itu sebenarnya gini, detox adalah memiliki makna di dan tox ya. Iya. Detox, jadi di itu pengeluaran, tox itu toksin atau racun-racun. Jadi dia mengeluarkan betul. Jadi detox ini mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, berupa lemak, minyak, sisa makanan, sisa metabolisme dan lain-lain. Jadi kebanyakan kadang-kadang timbulnya kanker Pak Rohadi. Itu salah satunya karena apa? Ada sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak keluar. Seperti kita sebut beberapa ya. Ada contoh, saya tidak sebutkan secara medis ya, tetapi secara umum kanker-kanker disebabkan karena apa? Sisa-sisa sel yang tidak tuntas terbuang itu menjadi sel-sel baru yang bermutasi dan menjadi kanker. Mengerikan sekali Pak. Sangat kalau mengerikan sekali. Kita tahu seperti ini Pak ya. Betul. Nah yang sekarang saya sedang terapkan Pak Rohadi, saya tidak pakai detox secara biasa Pak Rohadi. Gimana Pak? Jadi detoxnya yang kita anjurkan adalah karena detox kan ada berbagai macam, ya, termasuk urus-urus itu juga detox ya. Termasuk ada orang cuma mutih, jadi cuma minum air putih, itu juga bisa detox. Kita nggak makan sama sekali, nggak makan sama sekali. Ya. Nutrisinya dapat dari mana? Nah itulah gitu, masalahnya. Nah, sedangkan kan setiap sel tubuh kita tetap bekerja butuh nutrisi kan. Maka pada saat yang saya anjurkan adalah kita bicara tentang program Me Detox. Me Detox ya. Jadi Me Detox itu adalah melengkapi daripada program detox biasa. Ya, kita sebut Me Detox karena apa? Berasal daripada Melilia Detox Pak. Melilia Detox ya. Jadi ini program yang Melilia canangkan untuk program detox tadi Pak ya. Yes. Apa bedanya? Nah, kita lihat bedanya ya. Jadi kalau program Me Detox itu ternyata yang membedakan adalah
dia pada saat detox hanya mengkonsumsi makanan organik. Iya. Perlu dicatat ya. Iya. Hanya mengkonsumsi buah, buah, gandum, jagung, biji-bijian, dan sayur-sayuran dan semua yang organik, plus air putih. Cukup itu saja, Pak? Itu aja. Cukup itu, Pak, ya? Cukup. Jadi dia hanya mengkonsumsi makan organik dan air putih selama program detox berlangsung. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 14 hari. Nah, Pak, sekarang ini kan kita lagi puasa Ramadan. Yes, oke. Apakah mie detox ini bisa diterapkan, Pak, di saat kita puasa begini? Nah, ini momentum, Pak Rodi. Oh, gitu, Pak. Ya, karena jujur pengalaman ya 14 tahun ini banyak orang-orang gagal menjalankan mie detox. Iya. Karena apa? Karena kita lagi makan yang organik, kita makan sayur-sayuran, tapi ternyata di luar teman-teman pada ngajak mabar ya, makan bareng. Malah kacau ini, Pak. Iya, dia malah ngajak makan bareng. Pada saat dia makan bareng, akhirnya apa? Kita batal detoxnya batal. Akhirnya besok lagi coba lagi, gagal lagi. Tapi kalau sekarang kan enak. Iya. Siapa yang mengajak kita makan siang? Iya, semuanya puasa, Pak. Puasa. Warung tutup. Betul. Siapa yang ngajak bukber, Pak? Nah, ini menarik sekali. Jadi kita puasanya bisa lancar karena nggak ada gangguan di mana-mana ya. Betul, Pak Radi. Program mie detox dengan apa tadi, Pak? Nah, jadi program mie detox yang saya punya adalah ini, momentum Ramadan 1441 Hijriah dan mungkin baru-barunya baru-baru ini aja program mie detoxnya akan memiliki satu kekuatan yang dahsyat karena kita didukung puasa sambil lockdown, Pak, di rumah. Oh, alhamdulillah. Ini ada hikmahnya ya. Jadi ketika lockdown semuanya di rumah, terus kita suruh puasa dan sambil mie detox. Benar. Jadi kita nggak kemana-mana, sudah kita. Benar, nggak ada pilihan. Kalau kemarin kan besok kita bukber di sini. Kita kalau di Malang ini Soekarno-Hatta ini ramai, Pak. Penuh, Pak. Akhirnya kayaknya sepi nih, Pak, ya. Akhirnya pada saat puasanya taat, Pak. Tapi pada saat buka puasanya ngelos, Pak. Kelos semuanya diambil, dibeli, Pak. Kapan bisa kita lapar mata ya, Pak, ya? Iya, cuma ini kalau sekarang kan ngabuburit di mana-mana orang jualan enak-enak nih, Pak. Betul, Pak. Ya, macam-macam. Ini yang hari ini kita mau tepat. Karena saya bilang tepat. Kenapa? Kalau kita jalankan puasa plus mie detox kali ini, Pak, maka dampak reaksinya adalah satu. Poin yang paling menarik adalah sehat dan fit selama puasa, cantik dan langsing di hari raya. Waduh, ini menarik sekali nih. Ini kayaknya pemirsa juga perlu tahu nih ya. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu dicatat nih ya. Jadi momentum Ramadan ini jadi puasa dan fit saat puasa serta cantik dan langsing dari raya gitu, Pak, ya. Betul, Pak Radi. Ini jadi, yang menarik. Menarik ini. Jadi ini perlu karena kan kebanyakan cita-cita aku mudah-mudahan puasa ini bisa turun berat badan. Tapi ternyata pada saat kita udah beli baju nih di awal-awal Ramadan terus nggak cukup. Ini yang kacau ini gini. Itu sering kali nggak cukup. Kenapa? Ternyata berat badan tambah naik. Gimana naik, enggak? Iya. Jadi sorry ya, kadang-kadang bukber, Pak. Habis maghrib kita buka bersama di kelompok A. Nanti habis isya kita bukber lagi, Pak. Iya, itu yang sering kali begitu, Pak. Ya mudah-mudahan ini jadi tolong pemirsa ya, tadi perlu dicatat ya, puasa dan mie detox itu akan menghasilkan sehat dan fit di saat puasa serta cantik serta langsing di saat hari raya. Ya, jadi itu perlu dicatat ya. Nah, kemudian Pak Rifki, kira-kira kalau untuk menu buka puasa ini sama sahur kan selama ini kita makanannya kan wah enak-enak ini. Gimana menurut Pak Rifki? Kan saya lihat kan selama ini orang di mana-mana dibeli ya. Apakah itu menyehatkan nggak buat tubuh kalau faktanya seperti itu? Ya, oke. Ya. Jadi poin yang menjadi masalah, Pak, bukan puasanya. Kalau Rasulullah bilang puasa adalah obat, tapi kenapa banyak orang sekarang setelah puasa dia tidak semakin sehat? Atau bahkan kalau yang sakit terus tetap minum obat, atau bahkan yang tadinya sehat jadi sakit. Itu apa sebabnya? Karena faktor buka dan sahurnya, Pak. Nah, jadi tantangannya bukan pada saat puasa, karena kalau kita udah dewasa biasanya aman ya digodain apa-apa. Tapi kalau pada saat buka dan sahur karena dipikir itu waktu bebas, akhirnya kita lost. Maka makanan-makanan seperti ini, Pak, yang umum jadi menu sahur dan buka, betul nggak? Biasanya seperti ini, Pak. Jadi kayaknya ada santan-santannya, lemak-lemaknya itu kayaknya tinggi banget ya. Betul. Kemudian enak-enak semua nih. Minuman tuh, Pak, lihat tuh, minuman tuh pemanis-pemanis, perasa, pewarna itu masuk semua di situ. Masuk semua ya. Gorengan-gorengan itu banyak sekali masuk tuh ya.
Waduh, ini betul berarti kita harus menghindari apa ya? Bayangkan Pak, kita udah istirahatkan selama lebih kurang 12 jam. Jam. Kemudian kita habiskan hanya dengan beberapa saat aja kita masukkan nutrisi yang tidak tepat seperti ini, rusak Pak metabolisme. Coba loh Pak. Jadi percuma ya Pak, kita selama 12 jam kita atur, kita puasa, tapi sorenya langsung hantam kromo, kita semuanya kita makan Pak. Betul. Maka ada satu kekhawatiran Rasulullah, katanya gini, jangan sampai kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja selama puasa. Gitu. Ya, takwa nggak dapet, kemudian sehat nggak dapat, itu rugi buat kita yang berpuasa. Gitu. Tapi Pak, kira-kira apa ada solusi Pak? Kira-kira diganti dengan apa nih makan-makan seperti ini? Oke, nah jadi sebenarnya tawaran kita, penawaran kita untuk ajakanlah sifatnya, ajakan kita untuk banyak orang ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan puasa. Khusus kalau Anda nggak percaya, coba aja tahun ini deh. Karena tahun ini adalah tahun yang tepat, karena kita nggak kemana-mana. Kalau kemarin kita coba-coba malas karena masih banyak undangan bukber, sekarang nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Sekarang Anda mau nggak mau harus makan di rumah. Gitu ya. Kalau Anda masih nggak disiplin, berarti memang karakter diri Anda sendiri. Langsung Satpol PP bertindak. Iya. Bagus. Jadi sekarang pilihannya Pak Radi adalah saya ajak ya semua orang untuk ikut mulai menerapkan puasa dengan cara yang sehat. Oh begitu. Oke. Seperti apa Pak? Nah, sahur dan bukanya kita ganti dengan ini Pak Radi. Oh. Nah, kita makan kita makan biji-bijian, kita makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran. Kalau bisa dalam kondisi mentah, lengkap dan utuh, Pak. Mentah, lengkap dan utuh. Pernah makan mentah nggak? Ya buah Pak. Buah ya. Kalau sayur? Sayur mentah kayaknya ya itu apa? Tahu bayam, lalapan ya. Kalau bayam mentah? Enggak. Saya jarang. Wortel mentah? Jarang, Pak. Jarang. Ini jadi Pak marmut itu. Iya. Oke. Tapi mentah ya, Pak? Ini mentah, Pak. Jadi ini yang hari ini menjadi option yang sangat menarik. Tapi itu ada beras mentah juga, Pak? Iya, Pak. Itu beras mentah. Jadi beras semua dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk bentuknya itu gimana maksudnya? Kita sudah memformulasikan semua makanan dalam bentuk serbuk. Ya, dalam bentuk serbuk. Jadi nggak serbuk ya kita makan ya? Iya, tapi komposisinya sudah lengkap. Ya, sehingga kita tinggal campurkan air dan kita minum. Oh begitu ya. Cara modern ini sebenarnya. Iya, cara modern. Tetapi sebenarnya ini adalah bukan berarti ditambahkan rekayasa macam-macam untuk bisa dikonsumsi, bukan. Tetapi semata-mata hanya untuk memudahkan kita mengkonsumsi. Terus kaitannya dengan ibu-ibu gimana Pak? Sekarang kan lagi repot masak itu ya. Selama ini kan begitu. Iya. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau ini simpel ya. Simpel ya. Iya, kalau ini simpel. Karena apa? Setelah kita masak seperti ini ya, Anda bayangkan kita tidak perlu lagi membuat masakan sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kan ada anak-anak nih pengen dilayani ya, akhirnya anak-anak masak. Tapi juga gitu, kalau bisa bapak ibunya jangan ikut makan. Oh gitu ya, Pak? Ya biarkan untuk anak-anak. Iya. Dan bapak ibunya makan organik. Pak, tapi ini ada ya? Ada, Pak. Jadi praktis, Pak. Ini sudah lengkap sebenarnya. Miliatri inwal makanan dengan gizi lengkap. Sudah ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Sudah semua lengkap di sini, Pak. Itu Inbani ya. Bahkan lebih lengkap daripada kalau kita makan nasi padang, Pak. Nasi padang ada beras, ada nasinya ya. Nah, tapi kemudian ada ikannya, termasuk ada lemaknya, ada dan segala macam. Kalau bisa Pak Rohadi, di dalam puasa ini yang sangat kita anjurkan dengan metode mie detox ini, kita kurangi GGL. Apa itu Pak GGL? Apa coba? Waduh, ini perlu tepat-tepat ini pemirsa di rumah tahu nggak nih? Bantu dong. Tulis ya. Nanti GGL itu apa ya? Iya. GGL ada GGL ya. Mungkin ada orang berkira-kira apa GGL ya? Ganteng-ganteng lebay kali. Ganteng lebay. Nah ya gimana nggak lebay, udah minum air putih kenyang masih makan yang lain-lain misalkan. Jadi lebay kita ya. Iya. Udah makan organik kenyang minta yang lain, itu lebay. Jadi sebenarnya GGL itulah kurangi gula, garam dan lemak. Gula, garam, lemak ya. Ya, gula. Perlu catat nih Bapak Ibu ya. Gula, garam, lemak ya. Betul. Jadi ini yang menarik sekali. Jadi sekarang ini dengan program 3-in-1 Melia ini kita mengurangkan dengan konsumsi gula, garam, lemak. Betul, karena kalau kita masak nggak pakai garam rasanya gimana? Iya, kayak hambar Pak. Kalau kita minum nggak pakai gula gimana? Iya, rata-rata. Kalau kita ngemil nggak pakai lemak gimana? Iya, kan gorengan Pak. Akhirnya itu yang membuat puasa kita tidak memberikan dampak yang bagus. Pak Rohadi mau nggak? Saya kasih info ya. Kalau misalkan puasa kita ini sempurna 1 bulan dengan puasa plus mie detox, saya banyak bukti orang-orang yang akhirnya lepas daripada obat. Walaupun kita tidak anjurkan ya, tapi mereka merasa bahwa setelah check up semua ternyata sempurna.
bagus, kolesterolnya bagus, gula darahnya bagus, jantungnya bagus. Nanti mereka bisa lepas dari obat. Artinya apa? Sembuh ya dari penyakit. Iya, di situ sembuh. Iya. Itu yang menarik. Makanya coba deh. Mudah-mudahan kalau misalkan kita dengan ya memang apapun ya penyakit kita sumbernya memang banyakkan dari makanan ya Pak ya, yang kita punya ya. Pak, kira-kira cara buatnya? Nah, ini Pak ya makanya saya ingin tahu nih cara bikinnya gimana. Kata Pak Rifki tadi ini nggak perlu dimasak, tapi apa bisa ini kita buat orang-orang puasa yang simple nggak usah masak, bisa nggak? Bisa. Caranya jadi ini ternyata Pak Rodi berapa menit biasa kalau menyiapkan makanan? Ya setengah jam lah Pak. Setengah jam. Ini saya kasih waktu 1 menit Pak. 1 menit. 1 menit. Yuk kita lihat, kita cek bisa video. Ini. Yuk cek. Ya ini cara bikinnya. Jadi ini sudah ada lengkap green peel, apple sayang. Kita tinggal campur air putih itu. Ini airnya air panas apa air hangat? Air netral lah. Netral. Nah, kalau air dingin boleh. Suka air dingin silahkan. Karena kan kadang bapak-bapak ibu suka apa namanya es gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Ini tapi kalau es jangan kasih es batunya, susah nanti ngocoknya. Ya pakainya air dingin biasa. Air normal lebih baik Pak ya? Ya jadi nanti ya komposisinya 3-2-1. 3 apple orchard, 2 soya plus 1 green peel ini. Ini udah lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap. 24 macam sayuran. Iya, 24 jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran. Ya? Jadi nutrisi udah lengkap ada di setiap pocokannya Pak ya? Sudah. Ini sama dengan berbuka atau sahur ya Pak ya? Sudah sahur bukanya anjuran saya ganti dengan ini. Yes. Kalau memang mau menerapkan puasa plus mie detox sehingga hasilnya tadi sehat dan fit selama puasa. Saya cantik langsing hadir. Saya anjurkan ini para pemirsa di rumah ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah merasakan manfaat 3-in-1 ini, saya anjurkan untuk ganti buka sahur Anda dengan 3-in-1 ini. Saya anjurkan sekali Pak Rifki. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Oke, Pak Rifki, kira-kira kalau makanan ini untuk anak-anak apa cocok Pak Rifki? Anak-anak sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bahkan saya sangat menganjurkan. Apa sebab? Karena gini, jujur anak-anak adalah masa pertumbuhan yang baik. Hanya saja mereka pertumbuhan itu dipengaruhi oleh apa yang mereka makan. Kebanyakan hasil makanan pabrik itu nun sewu ya, tidak ada kandungan organiknya. Jadi semua adalah rekayasa, bahkan ditambahkan zat-zat sintetis. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini Pak, contoh anak-anak kita yang sudah mengkonsumsi organik. Bahkan Anda perhatikan itu kalau nggak salah yang perempuan sebelah kiri itu dia bikin sendiri loh. Bikin sendiri. Iya, jadi nggak ada dipaksa. Kalau kita bikin ini jamu, kalau kita bikin ini jamu ya, maka orang akan yang dewasa aja sambil duduk. Tapi ini anak-anak dengan ceria. Anak bisa ya. Iya, itu kalau dia terus kalau biasanya kan ada waktu ada serial yang lagi populer ya di Indonesia ya, serial itu mereka bisa jadikannya sebagai serial makanan, serial minuman. Itu anak bayi sebelah kanan itu juga lucu banget. Saya sarankan buat Bapak Ibu di rumah. Anak-anak kita mestinya sudah makannya seperti ini. Jadi jangan dikasih makan makanan sampah ya. Kan seringkali memang bukan sampahnya yang kita kasih, tapi makan makanan yang mengandung GGL tadi Pak. Iya, betul. Yang manis ya, yang lemaknya tinggi dan sebagainya. Itu yang sering orang tua berikan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak jadi ketagihan sampai sekarang. Sehingga kesehatannya nggak membaik. Betul. Tapi kira-kira ada contoh nggak Pak? Misalkan buat anak-anak gitu. Kita lihat ya, kita akan takjub yang lihat bagaimana anak ini dengan lahapnya makan. Coba ya. Padahal ini sayuran toh, silakan. Sayuran aja ya. Oh lihat Pak. Wow. ini organik Pak ini Pak. Ini cuman green peel organik aja, nggak ada apple, nggak ada soya. Jadi rasanya kalau orang tua mungkin cuma aja ya. Kayak kita. Tapi kayaknya lahap banget ya. Coba lihat tuh. Anak-anak itu kan sebenarnya lidahnya itu mereka masih lidah alami ya kan mereka kalau dikasih suka dengan makanan-makanan yang berperasa dia akan lebih cenderung suka makan perasa. Tapi kalau dari awal ibunya cerdas, saya bilang ya ibunya cerdas, dia akan hanya memilihkan hal-hal yang organik dan generasinya generasi organik jadi tentunya Pak ya. Betul Pak. Nah ini yang terjadi Pak, jadi kalau di luar itu anak-anak mereka sudah gede-gede, mereka sudah nggak tahu namanya organik, jadi ini sudah salah kaprah sebenarnya. Itu makanya harusnya dari awal sejak dini seperti ini sudah dikasih dengan asupan. Insya Allah jauh lebih bagus. Katanya ada pepatah bilang you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Betul. Menarik sekali. Jadi saya rasa untuk di rumah ya kita perlu nih sosialisasikan untuk keluarga kita. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana Pak? Ini mungkin untuk ada kuis mungkin Pak. Kuis ini ya. Oke, pemirsa di rumah ya, sebelum kita lanjutkan saya akan berikan kuis untuk Anda ya. Nah, kuisnya sangat menarik sekali ya. Tentu tadi sudah masih ingat ya, clue-cluenya apa yang sudah saya sampaikan di awal, sudah saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu, kuisnya begini ya. Pertanyaannya adalah puasa dan mie detox itu akan menghasilkan apa?
Sekali lagi, puasa dan mie detox itu akan menghasilkan apa? Titik-titik ya. Jawabannya nanti akan tolong dikerjakan di saat sesi akhir ya. Kemudian, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Nanti dicontek. Nanti dicontek. Iya, banyak yang nyontek ya. Kalau bisa nanti jawab aja setelah akhir selesai acara ya. Sertakan nomor telepon Anda, nama Anda dan telepon Anda di kolom chat ya. Kemudian nanti panitia akan menghubungi para pemenang ya. Jadi nanti Anda akan posting di media sosial ya. Di media sosial. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sekali lagi, puasa dan mie detox akan menghasilkan apa? Ya, tolong dijawab nanti di kolom chat. Oke, mungkin ya. Ada pertanyaan dari audiens Pak Rohadi kalau memang mereka mau. Mungkin ada pertanyaan apa ya? Ini dari Adelina ya, Kurnia. Pertanyaan adalah bagaimana konsumsi melilia selama puasa, Pak Rifki? Ya, melilia, konsumsi melilia selama puasa. Ini dari siapa tadi? Mbak Adel. Oke. Ya. Ini menarik ya, karena memang membiasakan merubah dari makanan yang biasa kita kunyah menjadi makanan yang langsung telan itu berbeda ya. Maka kita tetap memberikan kenyamanan, itu penting. Nah, tapi sebelum kita jawab pertanyaan Mbak Adel itu, saya akan berikan tips-tips. Mau nggak tips? Mau. Sukses puasa di bulan Ramadan. Iya, mau Pak. Ya, mau ya? Ya. Oke. Tips yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, satu, Bapak dan Ibu, poin yang paling penting adalah rencanakan jadwal Anda setiap hari. Merencanakan ya Pak? Yes, merencanakan. Karena gini, puasa Pak, di bulan Ramadan itu kan terbatas cuma 1 bulan aja. Bulan yang setiap nafas kita dapat pahala, setiap tidur kita dapat pahala, cuma bulan Ramadan aja. Iya, betul. Maka kita sayang kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Maka tolong jadwalkan, termasuk jadwal apa? Jadwal ibadah, jadwal puasa, jadwal kerja, juga termasuk jadwal kita punya makan. Buka dan sahur ya. Buka dan sahur, ya, itu penting. Ya, sehingga kita tetap sukses dalam kita. Jadi jangan sampai kita nanti Pak ibadahnya apa pada saat nanti malaikat kumpulkan, saya puasa Ramadan. Coba dong cek ibadah saya kok cuma sedikit amat. Iya, dibuka sama malaikat apa? Ibadahnya tidur semua dulu ya. Padahal banyak ibadah-ibadah lain yang sebenarnya lebih bermanfaat. Bayangkan tidur aja jadi ibadah, apalagi zikirnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi salatnya. Tapi dibuka nih Pak Rohadi, mana agendanya? Oh, tidur toh. Ya. Pagi malam siang semuanya tidur dulu ya. Iya kan? Jadi kurang positif. Nah, poin yang kedua yang ingin saya anjurkan ketika Bapak dan Ibu ingin betul sukses selama puasa adalah tetap semangat dan saling memberi motivasi. Ini penting. Dengan siapa kira-kira Pak? Oke, jadi poin yang paling penting karena kita hari ini adalah berkumpul dengan keluarga ketika berpuasa, maka mau nggak mau dengan keluarga ini kita harus berkomunikasi. Sampaikan, minta izin ya, Bapak hari ini bulan ini mau puasa dengan detox. Jadi tolong jangan ajak Bapak untuk makan yang lain-lain. Ingatkan Bapak juga kalau Bapak ngelos gitu ya, misalkan. Tolong diingatkan ya. Tolong ingatkan. Kalau bisa lebih ekstrim lagi, kalau nanti siapa yang Bapak nggak sesuai dengan janjinya, Bapak kasih uang 50.000 gitu. 100.000 bilang. Atau 1 juta. Anaknya kaya. Biar ada dampak jerah. Iya. Sama juga si istri juga harus bilang sama suami, suami izin ya kalau saya hari ini bulan ini mau detox puasa. Tujuannya apa? Karena saya ingin cantik nanti di hari raya untuk kamu misalkan. Terus gimana? Iya, ribet Pak. Karena gini Pak Rohadi, kadang-kadang ada orang salah paham, dipikir makan organik tuh nggak sahur. Jadi semua orang makan sahur, kita ngocok organik, sudah makan, sudah. Nggak boleh, kamu harus makan. Nah, dipikirnya gitu. Jadi mindset makannya harus disesuaikan. Maka komunikasikan. Kalau ketemu sama orang tua Pak, mertua atau orang tua, mereka berkeluarga itu, kamu kok nggak pernah makan? Kenapa? Ini kadang-kadang seperti itu. Mereka belum terbiasa dengan makan organik. Maka disampaikan bahwa kita hari ini menerapkan puasa plus mie detox. Nah, satu lagi, kalau bisa kumpul-kumpul dengan komunitas, Pak. Komunitas. Ya, kalau kami punya komunitas mie detox, setahun itu sudah kami kelola, alhamdulillah anggotanya sekitar 750 orang. Banyak juga ya. Banyak Pak, dan mereka selalu memberikan motivasi pada saat detox. Saya sahurnya ini, saya buka puasanya begini. Kasih posting-posting gitu ya. Karena apa? Supaya kita nggak merasa sendirian. Bayangkan ada 6 orang anggota keluarga yang detox, cuma kita sendirian, yang lain makan rendang, makan nasi gitu. Kita ngenes sendiri kan. Nah, itu nggak bakal. Itu kita perlu motivasi. Oke. Yang ketiga adalah ini yang tadi saya bilang, kurangi GGL. Hindari makanan-makanan yang kurang sehat. Sudahlah niat, semua innama amalu binniyah. Segala sesuatu dimulai daripada niat kita. Kalau niat kita sungguh-sungguh, niat kita kuat. Apalagi kalau khususnya misalkan orang-orang yang sudah terlanjur capek nih berobat. Aku capek nih berobat nih berkali-kali, udah bertahun-tahun. Kenapa Anda nggak coba obat yang turun dari Tuhan langsung? Apa itu?
Ya tadi Pak. Puasa. Betul nggak? Iya, betul. Puasa itu obat yang turunkan dari Tuhan langsung. Yang disampaikan oleh Rasulullah, puasa adalah obatnya. Jadi puasa saja sudah orang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Betul, tapi apalagi puasa yang dengan mie detok ini benar, tapi puasa yang benar, Pak. Bukan puasa yang biasa kita. Maka puasa plus mie detok tadi. Ini ya, itu poin ketiga ya, ngurangi GGL. Apa tadi GGL? Gula, gelis-gelis liar. Cantik-cantik pusing ya. Gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak ya. Oke. Terus kemudian yang berapa tadi ya? Yang keempat ya. Sekarang 4 ya. Yes, kita konsumsikan makanan-makanan organik ya, khususnya makanan yang benar saat kita sahur dan berbuka puasa. Itu penting. Iya. Ya, jadi konsumsi saat sahur dan buka itu penting. Maka Bapak dan Ibu ini, nah daripada Bapak Ibu bingung bikin salad, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang daunnya layu dan sebagainya, dan masih harus ngunyah kan Pak? Iya. Ngunyah sayuran tuh agak lama loh, kalau nggak dikunyah betul seret Pak. Oke. Mampet dengan. Nah maka anjurkan langsung minum shake organik 3-in-1 selesai. Oke. Nah yang kelima adalah jadwalkan tidur atau istirahat yang cukup. Ini penting. Karena salah satu kesuksesan proses puasa menjadi obat adalah istirahat yang cukup. Kapan istirahat yang cukup, Pak? Waktunya, istirahat yang cukup waktunya adalah pada saat tidur. Tidur pada saat kapan, Pak? Pada saat jam 10 sampai jam 2 malam. Itu penting, Pak. Iya. Jadi kalau kita nggak perlu tidur sampai berjam-jam, kita cuma perlu tidur di waktu yang tepat. Dan jangan tidur di waktu tertentu. Itu paling penting. Kapan itu, Pak? Nah, jadi gini, tidur di waktu subuh sampai jam 6. Dan setelah asar jam 3:30 sampai jam isya atau jam 7. Itu jangan sekali-kali kita tidur. Kenapa? Itu akan merusak kita punya metabolisme tubuh. Ya, jadi tidurnya jam 10 silakan, jam 10 bangun jam 2 itu udah cukup. Nah, itu penting, Pak. Itu ya Pak ya? Ya. Sekarang mungkin tadi 5 tips yang diberikan oleh Pak Rifki udah cukup ya. Jawaban Pak Anu ya. Jadi ini sekarang saya akan kembali ke kuis ini Pak. Ya, jadi biar Bapak Ibu mungkin di rumah saya jawab Bu Mbak Lina dulu. Oh boleh nggak apa-apa ya. Ya tadi Mbak Lina kan nanya kan ya. Iya. Dulu Pak ya. Jadi pertanyaan Mbak Lina atau mau kuis dulu? Monggo dijawab dulu. Jawab dulu aja ya. Oke, gini. Jadi Bapak Ibu pertanyaan Mbak Lina tadi adalah bagaimana sih cara mengkonsumsi organik pada saat puasa? Oke, yuk kita lihat. Caranya sederhana, Pak Rohadi. Ya. Penting adalah 90 menit sebelumnya, sebelum imsak kita sudah bangun. Nah, pertama kali, ya, bahkan kalau perlu nggak perlu gosok gigi. Langsung ya Pak ya? Iya, karena pada saat tidur kan kita udah sikatan toh. Betul. Pada saat kita langsung itulah kenapa bakteri-bakteri itu ada yang meneliti bahwa itu bakteri baik itu. Maka kita langsung shake organik 3-in-1 dengan cara minum tadi, kemudian diminum. Kemudian setengah jam kemudian kita minum air putih, Bro Adi. Jadi 90 menit kita ambil kalau misalkan kita imsak jam 4 ya, maka setengah 3 kita udah bangun. Terus setelah itu waktu ngapain, Pak Radi? Kan kita cuma ngesik cuma 1 menit. Iya, ngapain ya? Ya nonton TV, Pak. Jangan nonton TV. Amalan ibadahnya kurang. Iya. Biasanya ini. Biasanya acaranya kan banyak, Pak. Nggak usah ya sekarang ya. Karena acara-acara semua dibuat untuk iklan, Pak. Nah, kita cari amalan yang hari ini tadabbur Quran, berbanyak istighfar, berbanyak sholat, ya kan? Itu adalah amalan-amalan penting. Nah, nanti setelah setengah jam kita minum air putih, Pak. Oh, begitu. Oke. Setelah setengah jam kita minum air putih, kemudian 15 menit kemudian kita mau ngemil. Mau ngemil kan? Ngemil ya. Buah-buahan. Duku, salak, buah-buahan aja cukup. Duren jangan, kalau duren pagi-pagi terlalu berat ya. Nah, duku, salak silakan dikonsumsi. Kemudian 15 menit kemudian kita minum organik lagi 3-in-1. Jadi satu pagi itu kita minum 2 kali Pak organik 3-in-1. Kenyang Pak. Cukup lah. Terus airnya 1 liter. 500 mili di tengah di awal ya, dan 500 mili menjelang imsak. Nah, itu kenyang sudah. Oke. Nah, waktu sahur ya. Nah, waktu buka puasa juga simpel. Waktu buka puasa nanti anjurannya adalah yang pertama ya, sesuai sunnah Rasul supaya kita dapat manfaat. Yang pertama lah cari rooftop Pak. Kurma muda. Nah, kalau kurma muda nggak ada, ambil tamar atau kurma kering ya, yang biasa di pasaran. Terus kemudian yang ketiga kalau nggak ada air putih aja. Air putih cukup. Jadi seteguk 2 teguk cukup sebenarnya untuk membasahi leher kita aja. Oke. Nah, setelah itu kita shake organik dulu. Shake organik 3-in-1 tadi, kemudian sholat. Oke.
Oke. Kan sholat lebih kurang setengah jam lah ya. Setengah jam udah gitu selesai minum air putih sebelum apa namanya tarawih. Sebelum tarawih kita boleh ngemil, makan lah. Tapi sekali lagi makan, kalau mau makan nasi gimana silahkan makan nasi. Berarti intinya gini Pak, pada saat setelah media talk ini kita boleh ya untuk makan istilahnya boleh. Apa namanya? Kan makanan banyak gitu loh Betul, Pak. Sekali kita makan yang besar nggak apa-apa ya? Makan besar silakan, tetapi tolong tetap GGL ya. Ya. Kurangi gula, garam dan lemak. Itu aja cukup sebenarnya. Nah, kalau misalkan mau bagus, malah kalau bisa sudah nggak usah yang lain-lain, kenyangin dengan organik. Kenapa? Apple bisa dimakan dengan apple orchard. Ya. Bisa dimakan dengan apa namanya? Dengan air hangat, Pak Rodi. Nah, sekarang pertanyaan begini Pak Riki. Kan saya ini suka ngemil Pak Riki. Ya. Tapi apa bisa ngemil yang enak tapi sehat? Ngemil yang enak dan sehat. Bisa nggak kira-kira? Pakai ini itu orang cerdas biasa mikirnya. kan nggak hanya ini aja Pak. Pengen ngunyah gitu. Sebenarnya bisa Pak bikin makan buah-buahan. Buah-buahan yang padat ya seperti apel, salak, bijinya jangan. Ya, jeruk itu ngemil juga ya, tapi cost kan jadi besar biasanya, biaya besar, biaya mahal ya. Sebenarnya produk-produk organik ini yang Melilia itu dalam bentuk serbuk semua. Ya, jadi Greenfield organik, apple dan soy dalam bentuk serbuk semua dan semua bisa menjadi bahan baku makanan kudapan. Oh begitu ya Pak. Tapi yang sehat Pak. Ada ya Pak ya? Ada karena kan bahan bakunya. Oke. Kita boleh cheating lah dengan apa namanya dengan cara prosesnya ya, tetapi bahan bakunya yang kita pastikan lah dia organik semua alami. Mau nggak Pak Hadi? Mau dong. Mau. Yuk kita lihat beberapa menu yang bisa kita tampilkan berikut ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kaget ya. Tadi bapak-bapaknya mau ganti kayak gini ya. Ya, di sesi kedua ini masih bersama kami ya. Saya Lulu Ari Susanti. Saya Diana Darmawan. Ya, kami akan meneruskan untuk menemani Bapak Ibu sekalian membahas ya masih work from home ya. Tagline-nya adalah bagaimana kita menjadi sehat, cantik dan awet muda selama Ramadan ini ya Bu Diana ya. Sebelum kita lanjut kita sapa dulu kayaknya ini teman-teman ini kayaknya tambah banyak ya Bu Diana ya. Alhamdulillah. Iya karena semuanya kepingin dapat menu yang berbeda di bulan Ramadan ini kan ya Bu Lulu ya. Ada ya ini yang jawab kuis jangan dulu ya, nanti di akhir sabar. Biar nggak dicontek. Betul. Ya, kalau tadi kita sudah membahas banyak hal tentang bagaimana konsumsi yang sehat dan baik selama bulan Ramadan, yaitu mengkonsumsi makanan organik dan itu bisa kita berikan atau kita dapatkan dari produk-produk Melilia ya Bu Diana ya. Betul. Cuman pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan produk organik itu supaya kita tidak bosan. Betul. Nah, betul. Kira-kira Bu Diana punya tips nggak? Nah ini hari ini kita akan spesial bahas tentang kudapan dengan bahan-bahan organik dari Melilia Bu Lulu. Bisa ya? Bisa. Dan ini apa namanya yang selalu kita rasakan kan selalu gimana caranya makan enak gitu ya Bu Lulu. Iya, betul. Tapi hari ini bagaimana kita bisa mengedifikasi para keluarga dan anak-anak kita untuk makan enak dan sehat. Nah, poinnya gitu. Karena selama ini yang katakanlah kalau kita mau konsumsi makanan nih atau mau jalan-jalan, pasti pertanyaannya adalah di mana ya makan yang enak? Ya. Nah, kayaknya nggak pernah sih, belum pernah dengar ya bagaimana makan yang sehat atau di mana makan yang sehat. Betul. Ya.
beruntungnya kami nih emak-emak kreatif. Iya. Mama kreatif jadi akhirnya memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga, bagaimana kita bisa membuat Ramadan tetap cerah ceria di dalam ini lockdown ini. Ya, pastinya tetap bersama keluarga, memberikan yang terbaik untuk keluarga juga ya, Bu Diana ya. Kita mulai langsung aja Bu Lulu. Iya, kenapa tidak? Sudah nggak sabar ini Bu Diana ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, kayaknya sajian yang khas yang tidak boleh absen itu adalah kola. Yeay. Siapa sih yang nggak suka kola? Nah, itu kayaknya Ramadan nggak ada nggak lengkap kalau nggak ada kola ya. Betul. Hanya masalahnya di sini pasti santannya. Santan ini kan kolesterol tinggi, pemicu hipertensi, kemudian juga bikin GGL tadi lemah. GGL yang mana? Ganteng-ganteng lebay ini. Enggak lah. Ya. Jadi untuk pengganti santannya apa nih Bu Diana? Nah, kita bisa manfaatkan susu kedelai organik ini untuk mengganti santan. Nah, lihat ya, kita coba perhatikan ya di situ. Kita ada bahan-bahannya 5 buah pisang, 2 buah ubi, bisa diganti dengan yang lain-lain sesuai selera. Tambahkan kolang kaling mungkin ya. Betul. Kemudian gula merah ya, gula merah kita alhamdulillah organik ya Bu Lulu. Kemudian, nah ini yang terpenting, tambahkan 500 ml air dan kemudian masukkan 6 sendok makan mililiter serbuk kedelai, kemudian shake. Terus kemudian masukkan ke dalam wadah yang sudah ada ramuan tadi, ramuan kolanya tadi. Terakhir, dan saya sarankan untuk tidak memanaskan kembali Bu Lulu kola itu, karena nanti vitamin mineralnya sekali masak langsung habis ya. Betul, akan hilang kalau misalkan dipanaskan, dan itu tidak baik untuk tubuh kita. Dasarnya sendiri. sama sebetulnya ya. Betul. Semuanya bahan direbus dulu, kemudian baru soyanya dimasukkan terakhir. Betul. Ya. Ada lagi yang lain Bu Lulu selain apa kola? itu? Yang lebih menyegarkan kayaknya ini ya. Ya. Kita punya Es dawet. Dan dawetnya kali ini dawet yang organik dong. Aduh, seger banget. Jangan diteruskan ya, masih beberapa jam ke depan. Hari kedua puasa benar-benar tantangan ya, baru biasanya 3 atau 4 hari benar-benar penyesuaian. Dan berikan yang terbaik buat anak-anak yang sehat ini tentunya. Nah, ini kok organik, ini apanya yang organik Bu Diana? Jadi kita punya dawet itu dari Greenfield Organik Bu Lulu. Oh iya, jadi Greenfield Organik itu bisa dibikin dawet. Caranya. Lihat itu ya. Di situ ada 7 sendok makan soya, kemudian 500 ml air, 200 ml air biasa, 2 scoop Melilla Greenfield Organic yang di shake dengan 200 ml air biasa itu. Kemudian di shake sampai mengental. Kalau hari ini kan kita jangan sampai mengental minum, tapi kalau kita minum itu ya. Kalau misalkan bikin dawet ini harus di shake sampai mengental. Justru harus mengental. Kemudian supaya terbentuk dawetnya tadi itu ya. Gelnya. Kemudian setelah itu masukkan ke pencetak dawet. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai sarangannya di rice cooker ya. Itu kan betul, yang penting bulat-bulat gede, ambil dah itu buat daripada beli-beli lagi ya. Betul, praktis. Dan ini sekali lagi juga kita sarankan 1 kali pakai saja ya. Betul. Maksudnya bikin sekarang langsung habis. Minum. Ini nggak sampai 10 menit selesai. Jadi sebelum berbuka puasa 10 menit shake, kemudian masukin ke cetakan. Kayaknya lebih istimewa lagi kalau mungkin ditambahkan nangka ya. Betul. Aromanya itu wow. Ya. Oke, ada lagi yang lebih menyegarkan Bu Diana? Ada lagi. Ini setelah dawet kita mau berkolaborasi dengan Apple Orchard. Soya sudah, Greenfield sudah. Sekarang kita punya lemon tea orchard. Ini benar-benar bisa dibikin ice, bisa dibikin hot juga. Kalau saya suka ice Bu Lulu. Ya, ini juga salah satu minuman favorit saya Bu Diana ya. Dan yang istimewa ada Apple Orchard-nya. Ternyata kalau misalkan kita minum lemon tea biasa di warung-warung, itu cuma jeruk nipis biasa dicampur sama teh. Tapi kalau Apple Orchard ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 buah sekaligus, 4 buah organik sekaligus. 4 buah sekaligus dan 4-4-nya organik. Betul. Catet ya. Antioksidan tinggi, benar-benar diperlukan dalam masa-masa sekarang seperti ini ya. Benar. Ada apple hijau, ada lemon, ada cranberry, ada rose hip. Dan semuanya adalah raja vitamin C ya. Betul. Sudah nggak usah bingung-bingung lagi ya, beli lemon hari ini sangat mahal. Nggak usah ke warung lagi deh. Yang berkualitas, jujur aja yang lemon impor. Kemarin saya
aduh itu mahal sekali ya di supermarket. Ya, mahal dan jarang ya. Betul. Ya, ada lagi berikutnya? Ini yang ditunggu-tunggu ini. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di hari raya pasti yang ditunggu adalah apa itu? Opor ayam. Buat buka puasanya, takjilnya kita sudah ada, minumannya juga sudah ada. Sekarang makanannya kita ada opor ayam, pakai ketupat. Ketupat nanti deh waktu Lebaran ya. Benar. Sekarang mungkin pakai lontong dulu ya. Boleh pakai jangan dilanjut deh. Jadi pengen. Lontongnya 1-2 biji aja kalau mau yang detox. Nggak boleh banyak-banyak ya, sayang detoxnya. Ya. Oke. Ini kan banget ya, rinci banget. Nanti Bapak Ibu yang kepingin resep ini tolong sebut saya mau gitu ya di chat, live chat ya, silakan. Nanti kita akan kirim resep-resepnya. Jadi jangan sibuk nulis resep sekarang ya Bu dulu ya. Betul. Nanti kita akan bagi. Oke. Jadi langsung aja masuk di live chat siapa yang butuh resep-resep yang baru saja kita bagikan. Dan nanti adminnya akan mengirim membagikan. Ya secara pribadi. Ya, betul. Kemudian ini Bu Lulu, kan lumayan banyak yang udah dibahas. Ini opor ini, alhamdulillahnya kita punya tutorial video. Oh ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berikan tutorial. Lebih jelas lagi ya dengan tutorial itu ya. Video tadi nanti akan lebih simple dan ternyata kita pikir ribet, ternyata sangat-sangat sederhana mudah dan praktis ya. Betul. Next Bu Lulu. Ada apa lagi ya? Yang belum adalah mungkin puding. Oh ya beneran kita punya puding Bu Diana ya. Iya, karena puding ini kan banyak banget disukai sama anak-anak. Anak saya tuh paling seminggu sekali harus ada puding di kulkas. Ini mulai balita sampai lansia suka ya Bu Diana ya. Lembut ya kan. Kemudian tapi masalahnya selalu puding beriringan dengan susu. Ya. Dan tahu sendiri susu sapi kita hari ini seperti apa. Maka susu sapi hari ini diganti dengan susu soya Medilea. Pasti lebih sehat dan lebih enak. Ini pun juga ada tutorialnya Bu. Oh ya. Dan lucunya, kapan lihat tutorialnya? Jadi nggak sabar nih ngeliatnya. Ya, habis ini Bu Lulu kita lihat gitu ya? video berikut ini ya, Bapak Ibu. Lihat ada opornya ini ya Bu Diana ya, sudah dimasak. Bahan-bahannya sudah dimasak seperti ayam kampung biasa. Ya Bu Lulu ya. Ya itu lebih sehat ya, sangat disarankan. Dan ini setelah semuanya hampir matang ya, di terakhir kita tinggal shake soyanya ya, shake saja, baru kemudian dituang ya. Tuang di sana sambil diaduk pelan-pelan. Nah, sudah ada jadi ya Bu Diana ya. Dan insya Allah pastinya ini sehat ya. Sehat. Dan ini langsung sekali makan ya Bu Lulu ya. Kalau misalnya ternyata bikinnya banyak, ambil 1 mangkok, kemudian tuang di meja makan susu soyanya, kemudian langsung yang dipanaskan yang tanpa soya. Oh ya, oke. Karena mungkin bisa jadi keluarganya aku kepengen makan opor 3 hari 3 malam. Daripada bikin-bikin terus ya. Betul. Ya. Opor sudah jadi? Oke. Nah, kemudian kita ada kita surprise banget. Apa ini? Wah, ketan hitam. Ini kesukaan saya juga. Ya. Jadi ini perpaduan antara manis, asam dan gurih. Sore bisa praktek nih. Pulang dari sini beli ketan hitam ya Bu Diana ya. Masih sempat ini kayaknya ini kita bikin di rumah, puding ketan hitam. Pastinya segar dan sehat. Gula kalau misalkan mau diganti madu juga bisa. Dan gula merah mungkin ya. Betul. Gula merah lebih sehat. Wah, ini di live chat ini banyak yang pengen resepnya ini Bu Diana ini. Iya. Malah ada yang mau minta dibuatin. Boleh. Kalau yang buatin dan dikirim ke rumah itu pahala. Ini pahala orang yang berpuasa akan dimiliki orang-orang yang mengirim-ngirim resep hari ini. Ayo, siapa yang pengen pahala lebih nih mau kirim-kirim, kita siap kok bukan dulu. Jangan khawatir walaupun lockdown ya. Betul. Pintu masih terbuka. Pintu terbuka. Gojek masih ada. Iya, betul sekali. Wah. Nggak sabar ini Bu Diana ya. Masih beberapa jam lagi ini. Ya. Dan kabar gembiranya nanti beberapa resep juga kita akan posting di medsos ya. Jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan nih nggak ikut acara ini, nanti tunggu ya kabar dari para pengundang Anda semuanya.
kita akan bagikan di medsos. Selanjutnya Bu Lulu. Ya, ini sudah bagi para pecinta ngemil ini ya. Kan tadi shake-shake organiknya sudah. Ya. Supaya nggak bosan, bikin kudapan-kudapan, ya kan? Yang semuanya juga tetap sehat karena terbuat dari bahan-bahan organik. Nah, bonusnya ini Bu Diana, ada nggak? Misalkan kalau kita sudah gaya hidup organik nih, kudapannya juga sudah organik pula, sehat. Bonusnya apa dong? Bonusnya cantik ini. Cantik dan ganteng. Iya, cantik dan ganteng. Bisa. Caranya? Awet muda lah. Pokoknya sekarang itu ya, kalau hubungannya dengan cantik, ganteng, awet muda, bisa selfie gitu, wah laris banget ini. Karena banyak yang pengen. Mumpung di rumah, akhirnya selfie kan. Iya. Video call, Zoom, apa segala macam. Ya, kita harus jagalah kecantikan kulit wajah kita. Nah, itu masalahnya. Karena kita kan lagi lockdown nih. Benar. Banyak yang berpikir, buat apa sih dandan, buat apa sih merawat wajah, ya kan? Oh, nggak ada yang lihat, paling yang lihat ya anak, suami, atau istri, ya, yang tiap hari ya udah ketemu ya gitu-gitu aja deh. Ya, tapi ternyata perlu ya merawat ya. Justru itu, ini kesempatan untuk memperbaharui kita punya performance, ya kan? Ya. Yang tadi Pak Rifki sampaikan, ya kan, kita jaga badan kita dengan detox, kemudian kita rawat wajah sebaik-baiknya, dan setelah itu ya deng keluar dari lockdown. Nah, kayak apa namanya? Badan baru, wajah baru, transformasi ya, seperti kupu-kupu. Benar. Setelah beberapa lama berpuasa atau mengurung diri di dalam kepompong, kemudian bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan ganteng. Iya. Nah, kita lihat aja lah transformasinya apa Bapak Ibu yang sudah kita ya sudah ada rupanya di sini ya. Kita lihat Ibu ini, wah, sudah sangat kelihatan ini ya. Yang pasti pertama yang kita lihat adalah lebih cerah. Betul. Harus berapa lama menunggu seperti ini, Bu Diana? Ini cuma 1 kali treatment aja, Bu Lulu. 1 kali? 1 kali. Serius, karena kita punya program personal home beauty treatment. Apa itu? Personal home beauty treatment adalah suatu pelatihan kepada beautician yang memang kita rekrut sebagai mitra bisnis spesial Melilea. Kemudian kita latih bagaimana bisa merubah dalam waktu 90 menit saja dengan before yang seperti ini menjadi after yang seperti ini, Bu Lulu. Ini bisa semuanya terjadi. Jadi penasaran, ini yang dipakai apa, Bu Diana? Penjelasannya minggu depan, Bu Lulu. Aduh, harus minggu depan. Ya. Ada lagi nggak yang lebih lebih wow mungkin? Iya. Atau merasakan hal yang sama? Nah, ini anak muda ya, gadis muda, ya kan, dia kepingin lebih baik lagi, lebih cantik lagi. Merah-merah ini ya? Ke klinik kecantikan. Oh gitu. Ya, tetapi ternyata malah merah-merah seperti ini ada iritasi. Nah, catat nih ya, ini yang generasi muda ini ya, masih cantik-cantik sebetulnya, tapi pengen sebetulnya mencoba-coba ini ya. Betul. Dan akhirnya alhamdulillahnya ketemu sama Melia dan berubah bisa lebih baik. Oke. Ya. Selanjutnya. Nah, ini sebenarnya menarik sekali nih, Bu. Kenapa tangan bisa berubah seperti ini? Iya ya, before after ini mau diapain? Seperti ular itu kayak mengelupas kulitnya, ganti kulit ya. Benar. Kita punya floral exfoliant, itu scrub ya, seperti scrub, dan ketika kita cuci tangan dan sebelum dan sesudahnya ternyata hasilnya seperti ini. Dan bagaimana kalau ini bisa sampai ke wajah kita? Tangan aja berubah, apalagi wajah. Ya kan? Nanti bahan-bahannya apa, manfaatnya gimana, kandungannya apa? Minggu depan, Bu. Sabtu lagi, ya. Minggu depan lagi. Ya. Okay. Next kita punya testimoni dari masih seorang ibu-ibu, ya. Nah, ini yang paling kelihatan adalah pori-porinya. Betul. Ya, pori-porinya besar sekali di sini, Bu. Iya, jadi kita ada yang namanya oxy intensive cream. Jadi dengan pemakaian masker oxy rutin saja bisa ada perubahan seperti ini. Tapi masalahnya apa itu oxy? Dan pastinya ini apa pemutih ya? Bukan. Karena kelihatannya kan lebih terang. Benar. Tapi ini tidak ada pemutih. Oh, tidak ada pemutih sama asik sekali. Gitu ya, karena ini adalah pencerah wajah karena kita mau memasukkan oksigen ke dalam. Dengar-dengar oksi itu sangat luar biasa ya? Sangat luar biasa. Bagaimana nanti minggu depan. Ya. Selanjutnya, ini kayak YouTuber ya?
Iya Bu Diana, bukan? Ini sebenarnya ibu dengan 2 anak. Oh iya. Ibu dengan 2 anak. Jadi, Kirain masih kuliah gitu. betul, dan ini adalah tanpa bedak. Jadi kita punya skin radian. Sebentar. Cantik tanpa bedak. Kok bisa? Iya, bisa. Ya seperti kita-kita Jangan ini. bilang kalau minggu depan lagi. Aduh. Banyak PR-nya minggu depan. Iya, minggu depan juga ini penjelasannya ya. Oke. Nah, masalah selanjutnya adalah ini juga banyak dialami oleh wanita ya, mata panda, Benar, lingkaran hitam di sekitar mata. Ya, dan juga di pipi ada flek-flek itu ya, Betul. atau mungkin bekas dirawat ya. Betul, tersolusikan dengan botanical skin. Iya, bisa halus seperti itu ya. Betul. Masih minggu depan ya, ditunggu. Iya. Heeh. Ibu ini lucu banget. Ini WOW sih. Iya. Wow banget. Wow. Sebenarnya ibu ini kepinginnya langsing aja, kepinginnya kepingin ada pengidealan berat badan. Mungkin karena habis melahirkan ya biasanya kalau wanita ini ya. Saya kurang tahu gitu. Dia punya masalah apa, tetapi yang saya tahu dia memang ingin ideal berat badan. Terus dalam kemudian, 8 bulan ya ini ya. 8 bulan saja, kemudian dia pakai innernya dan pakai outernya, makanya kita sebut inner outer beauty series Melilia ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Betul ya. Oke. Wah, kalau ini sih kayaknya pernah tahu ini ya. Siapa ya? Pemirsa ada yang tahu siapa ini? Ayo. Ya nggak tahu. Ke tangan. Ya nggak tahu. Nah ini orangnya ada di sebelah saya. Beda kan ya? Sangat beda sekali. Itu yang sebelah kiri kayaknya bukan deh. Beda orang ya. Iya. Jadi itu adalah pengalaman saya sendiri ketika tahun 2006 ya, 2006. Iya. 2006 berarti saya 14 tahun yang lalu. Betul, 14 tahun yang lalu saya mengalami cacar air dan jerawat yang sangat parah. Jadi dua-duanya dan kemudian akhirnya 3 bulan kemudian sudah mengalami perubahan dan 14 tahun kemudian ya seperti ini. Ya. Oke. Dan rahasianya botanical skincare. Nah, ini dia. Kemasannya juga cantik-cantik ya. Betul. Kemasan cantik yang bisa membuat orang bisa lebih cantik dan awet muda. Dan ini juga bisa dipakai untuk bapak-bapak. Betul. Remaja bisa pakai, satu keluarga deh bisa pakai satu set perawatan ini ya. Betul, ya. Nah, Bu Diana, sepertinya sudah waktunya kita untuk undur diri dari hadapan pemirsa sekalian, dan yang kami harapkan di sini adalah tetap semangat ya, walaupun kita lockdown di rumah saja. Semoga puasanya tetap lancar dan sampai di hari kemenangan nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu menjadi insan yang lebih bertakwa. Ya. Dari kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya mewakili segenap kru yang bertugas, dan kita ketemu minggu depan di webinar seri yang ke-5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء، وهذا وعد الله. إلى المدى تم يراني
hariku yang terasa sulit. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran, wa hadha dhannuna billah. الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم، فأبشروا هيا فهل من مذكر